Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang program linier. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai istilah nilai maksimum atau nilai minimum dari sejumlah batasan tertentu, seperti dalam pembangunan perumahan atau apartemen, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, masalah transportasi, dan yang lainnya. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linier secara grafik pada daerah tertutup untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini adalah contoh kasus yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Diketahui bahwa sekelompok petani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija yang lain. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan untuk palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang, pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan tenaga 10 jam per orang dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan tenaga 8 jam per orang dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah Rp30.000, dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Nah, masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total. Artinya, berapa hektar tanah harus ditanami padi dan berapa hektar tanah harus ditanami jagung. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, bisa kita buat dulu rumusan masalahnya. Berdasarkan masalah di atas, diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya, untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Agar lebih mudah, masalah di atas bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Di sini ada 4 sumber daya yang masing-masing berkaitan dengan padi dan jagung per kuintalnya ya. Untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar tanah, dan untuk jagung diperlukan 0,05 hektar, sedangkan tanah yang tersedia hanya 10 hektar. Kemudian untuk tenaga, 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang, untuk jagungnya 8, dan sumber tenaga yang tersedia hanya 1.550. Untuk pupuk, diperlukan 5 kg untuk 1 kuintal padi dan 3 kg untuk 1 kuintal jagung, dan pupuk yang tersedia hanya 460 kg. Kemudian untuk pendapatan, 1 kuintal padi menghasilkan Rp40.000 dan 1 kuintal jagungnya menghasilkan Rp30.000. Kita bisa memisalkannya dengan X itu adalah banyak kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani dan Y adalah banyak kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Sehingga yang pertama, banyak hektar tanah yang diperlukan adalah 0,02 X ditambah 0,05 Y kurang dari sama dengan 10, atau jika ini kita kalikan dengan 100 akan kita peroleh 2 X ditambah 5 Y kurang dari sama dengan 1000. Yang nomor 2, untuk ketersediaan waktu bisa kita tulis 10 X ditambah 8 Y kurang dari sama dengan 1550. Dan jumlah pupuk yang tersedia adalah 5 X ditambah 3 Y kurang dari sama dengan 460. Sedangkan besar pendapatan kelompok tani adalah 40.000 X ditambah 30.000 Y. Selanjutnya diperoleh sistem pertidaksamaan linier berikut sebagai model matematikanya. Yang pertama, 2X ditambah 5Z kurang dari sama dengan 1000. Ini model matematika untuk lahan. 10X ditambah 8Z kurang dari sama dengan 1550. Ini model matematika untuk tenaga.
dan 5X ditambah 3Z kurang dari sama dengan 460. Ini model matematika untuk pupuk. Karena banyak padi dan jagung tidak mungkin negatif, maka kendala ini sebagai kendala non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Z lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk pendapatan, disebut fungsi tujuan atau sasaran atau fungsi objektif, yaitu fungsi memaksimumkan. Kita tulis dalam ZXZ sama dengan 40X ditambah 30Z. Di sini dalam satuan ribuan rupiah. Selanjutnya untuk masalah yang kedua, suatu perusahaan kertas memiliki 2 pusat penggilingan yang harus memasok persediaan 3 pusat percetakan kertas koran secara mingguan. Setiap minggu, penggilingan 1 dan 2 berturut-turut menghasilkan 350 ton dan 550 ton kertas koran. Sebagai bahan baku, percetakan 1, 2, dan 3 berturut-turut memerlukan 275 ton per minggu, 325 ton per minggu, dan 300 ton per minggu kertas. Ongkos pengiriman dalam puluhan ribu rupiah per ton adalah sebagai berikut. Untuk penggilingan 1 di percetakan 1 memerlukan Rp17.000, penggilingan 1 di percetakan 2 Rp22.000, penggilingan 1 di percetakan 3 Rp15.000, sedangkan untuk penggilingan 2 di percetakan 1 memerlukan Rp18.000, penggilingan 2 di percetakan 2 memerlukan Rp16.000, dan penggilingan 2 di percetakan 3 memerlukan Rp12.000. Nah, untuk perumusan masalahnya, misalkan kapasitas pengiriman setiap minggu dari penggilingan dalam I yaitu 1 dan 2, kepercetakan dalam J yaitu 1, 2, dan 3, dan pengiriman dari penggilingan ke percetakan kita gambarkan sebagai tabel berikut. Untuk penggilingan 1, di percetakan 1 dalam X11, percetakan 2 X12, dan percetakan 3 X13. Sedangkan untuk penggilingan 2, di percetakan 1 yaitu X21, percetakan 2 X22, dan percetakan 3 X23. Dari tabel di atas diperoleh model matematika sebagai berikut. X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 350. X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 550. Ini adalah model matematika untuk pasokan kertas. Kemudian, model matematika untuk permintaan kertasnya adalah sebagai berikut. X11 ditambah X21 sama dengan 275, X12 ditambah X22 sama dengan 325, dan X13 ditambah X23 sama dengan 300. Secara kumulatif, total biaya pengiriman perusahaan tersebut dituliskan sebagai berikut. Dalam fungsi Z, yaitu 17X11 ditambah 22X12 ditambah 15X13, ditambah 18X21 ditambah 16X22 ditambah 12X23, yaitu dalam puluhan ribu rupiah. Namun dalam pembahasan bab ini, kita akan mengkaji masalah program linier hanya untuk 2 variabel saja. Untuk yang 3 variabel atau lebih, dibutuhkan pengetahuan lanjutan tentang teknik menyelesaikan sistem persamaan atau pertidaksamaan linier. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengkaji grafik setiap kendala yang terbentuk dari masalah program linier dan model matematika.